Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Annual Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-11 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Dechetsuki wa Tenishita Orewa. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Yuya dan Kaori pulang sekolah bersama. Karena ujian akan segera tiba, membuat Yuya merasa khawatir karena dia tidak pandai dalam pelajaran matematika. Mengetahui hal itu membuat Kaori dengan wajah memerah mengajak Yuya belajar bersama di rumahnya. Scan kemudian berpindah di rumah Yuya. Terlihat Yuya dan Kaori sedang belajar bersama. Yuya yang kelihatan bingung saat mengerjakan soal matematika membuat Kaori membantunya. Yuya merasa tertolong karena Kaori telah membantunya dalam pelajaran matematika. Kaori juga merasa demikian karena Yuya telah mengajarinya sastra dan bahasa Inggris. Ternyata Yuya sangat pandai dalam bahasa Inggris karena dia mempunyai skill pemahaman bahasa. Setelah itu, Kaori memberitahukan jika dia ingin pergi ke toilet. Yuya merasa gugup karena baru pertama kali mengajak seorang gadis ke rumahnya. Ternyata Kaori menemukan pintu ke dunia isekai. Melihat Yuya datang membuat Kaori memberitahukan jika dia tidak mengetahui di mana toilet berada. Namun dia merasa terpanggil dan menemukan pintu tersebut. Mendengar hal itu membuat Yuya memberitahukan meski terdengar mustahil, tapi pintu yang berada di depan Kaori merupakan pintu yang menuju ke dunia lain. Karena terlihat kebingungan membuat Yuya meminta Kaori agar memasukkan tangannya ke dalam pintu tersebut. Yuya memberitahukan jika pintu itu hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang telah dia izinkan. Dan di balik pintu itu terdapat dunia yang berbeda dengan bumi. Tak hanya itu, bahkan di sana Yuya bisa menggunakan sihir dan mendapatkan kekuatan yang gak ngotak. Hal itu juga membuat Yuya mampu mengalahkan geng motor sendirian dan menyelamatkan Kaori beserta teman-temannya saat kebakaran di mall. Setelah itu, Yuya mengajak Kaori ke dunia tersebut yang membuat Kaori merasa senang dibuatnya. Setelah berada di dunia isekai, Kaori merasa takjub dengan keindahan di sana. Dan dia juga merasa jika dunia isekai benar-benar berbeda dengan bumi. Yuya memberitahukan jika Akatsuki dan Like berasal dari dunia ini. Next sendiri merupakan Black Fenrir yang masih berkerabat dengan serigala. Sedangkan Akatsuki merupakan seekor Moujo yang mungkin masih sekerabat dengan babi. Setelah itu, Kaori dibuat terkejut setelah melihat screen virtual yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Yuya menjelaskan jika di dunia ini terdapat status virtual yang menunjukkan statistik kemampuan seseorang. Yuya merasa terkejut karena status milik Kaori lebih tinggi dari status dirinya saat pertama kali datang ke dunia isekai. Yuya memberitahukan jika dia naik level sejak datang ke dunia ini. Dan entah mengapa dia berubah menjadi lebih kurus, berotot dan penampilannya berubah. Singkatnya, Yuya merasa jika dia telah bertindak curang. Dan dia juga merasa tak pantas untuk diakui. Namun setelah mendengar hal itu, terlihat Kaori tidak memperdulikan omongan Yuya. Kaori kemudian berkata jika dia ingin melihat dunia ini lebih banyak lagi. Yuya sebenarnya ingin mengajak Kaori keliling. Namun hal itu terlalu berbahaya karena terdapat banyak monster di hutan. Yuya juga menjelaskan jika rumah ini dilindungi oleh penghalang, dan jika mereka keluar dari area rumah maka hal itu cukup berbahaya. Namun Yuya akan mengajak Kaori keliling di lain waktu. Hal itu membuat Kaori merasa senang dan meminta Yuya mengajaknya keliling dunia ini suatu saat nanti. Yakusok da. Setelah itu, Yuya meminta Kaori agar merahasiakan hal ini, dan Kaori pun menyanggupinya. Scan kemudian berpindah. Terlihat Putri Lexia dan yang lainnya telah sampai di istana. Raja kemudian menanyakan di mana pemuda yang tinggal di sarang iblis agung. Owen menjawab jika rencananya berubah karena ada berbagai alasan. Kemudian Luna secara tiba-tiba berkata jika dia pernah mencoba membunuh Putri Lexia. Dan karena hal itu, rencana Yuya yang datang ke istana pun berantakan. Mendengar pernyataan itu tentu saja membuat Raja mengambil pedangnya dan bersiap menyerang Luna. Namun yang terjadi,
Ternyata Luna mampu menahan serangan dari raja dengan mengekang tangan raja dengan benangnya. Tindakan itu tentu saja membuat Lexia marah dan berkata jika dia membenci ayahnya. Lexia memberitahukan jika dia melarang kematian Luna dan dia telah menjadikan Luna sebagai pengawalnya. Karena tak bisa menolak keinginan putrinya, membuat raja pada akhirnya menerima Luna sebagai pengawal putrinya dan meminta Luna untuk melindunginya. Setelah itu raja berkata jika ucapan benci dari putrinya sangat menyakitkan baginya. Kemudian saat Owen mendengar perkataan raja tentang kemampuan Luna yang sangat terampil, membuat Owen memberitahukan jika Luna merupakan pembunuh senyap dari Serikat Kegelapan yang sering dipanggil pemburu kepala. Mendengar hal itu membuat raja merasa terkejut dan menanyakan apa hubungan gadis itu dengan pahlawan yang telah menyelamatkan Lexia. Owen kemudian menjelaskan jika Yuya telah menangkap Luna dan lagi-lagi dia keceplosan karena berkata jika mereka berdua diajak Yuya pergi ke rumahnya di sarang iblis agung. Mendengar jika Lexia menginap di rumah Yuya membuat raja kembali naik pitam dan mulai menghancurkan barang-barang yang ada di depannya. Scan kemudian berpindah. Terlihat pria berjubah sedang melaporkan kejadian ke seseorang yang disebut dengan Paduka. Pria berjubah itu berkata jika bangsawan yang mendukung Paduka telah membayar pemburu kepala dari Serikat Gelap untuk membunuh putri Lexia. Namun pembunuhan itu digagalkan oleh seseorang yang tinggal di sarang iblis agung. Dan si pemburu kepala malah menjadi pengawal dari putri Lexia. Mendengar hal itu tentu saja Paduka merasa kebingungan. Pria berjubah itu juga melaporkan jika seseorang yang tinggal di sarang iblis agung akan segera diundang ke istana. Dan ternyata pria yang disebut Paduka merupakan kakak dari putri Lexia. Dia berencana menghabisi adik dan ayahnya karena ingin menjadi raja. Oleh karena itu dia menyuruh anak buahnya untuk melakukan rencana pembunuhan kepada Lexia dan raja. Dan dia juga memberikan artefak pengekang sihir agar orang-orang yang berada di jangkauan artefak tersebut tak bisa menggunakan sihirnya. Tak hanya itu, bahkan Paduka juga meminta mereka untuk melenyapkan orang yang telah menyelamatkan Lexia. Setelah itu Yuya diketahui telah libur sekolah selama beberapa hari. Oleh karena itu saat ini dia memutuskan untuk mengunjungi istana kerajaan. Setelah menghabisi monster itu, terlihat Yuya mendapatkan item penunjang kehidupannya sehari-hari. Salah satunya perangkat tidur surga. Scan kemudian berpindah. Terlihat Yuya telah sampai di kota pertama di perjalanannya untuk menuju ibu kota. Di sana Yuya nampak terkejut setelah melihat manusia setengah binatang. Karena Yuya tidak mempunyai uang di dunia ini, dia memutuskan untuk menjual beberapa barangnya. Setelah itu Yuya mampir ke tempat penjualan barang. Kakek pemilik tempat itu merasa jika Yuya merupakan orang kelas atas. Namun Yuya menyanggah hal itu karena dia merupakan warga biasa. Ternyata Yuya akan menjual lada yang berasal dari Jepang. Kakek itu terlihat terpesona setelah melihat barang bawaan dari Yuya dan berkata jika dia belum pernah melihat lada dengan kualitas tinggi seperti ini. Oleh karena itu dia akan membeli lada milik Yuya dengan 100 koin emas. Karena Yuya tidak memahami nilai koin emas di dunia ini, membuat kakek itu menjelaskan jika 100 koin emas dapat memenuhi kebutuhan hidup 4 keluarga selama 20 tahun tanpa harus bekerja. Kakek itu juga memberikan Yuya sebuah kartu yang bisa dijadikan sebagai identitas. Singkat cerita, Yuya akhirnya sampai di ibu kota kerajaan. Melihat istana megah yang akan dia kunjungi, membuat Yuya merasa tak pantas jika dia masuk ke istana tersebut. Setelah itu terlihat Yuya telah sampai di istana dan disambut oleh Owen. Mengetahui jika dirinya akan langsung bertemu dengan raja, membuat Yuya merasa terkejut karena dia tidak mengenakan pakaian yang pantas. Namun Owen berkata jika Yuya tak perlu khawatir karena pertemuan kali ini merupakan acara tak resmi. Setelah itu terlihat Owen dan Yuya sedang menemui raja. Di sana juga ada Lexia beserta Luna. Namun raja tiba-tiba marah besar karena dia merasa jika Yuya telah membodohi putrinya agar menikah dengannya. Owen dan Lexia kemudian menenangkan raja yang membuat acara tersebut kembali berjalan kondusif. Namun raja merasa kecewa karena Yuya tidak membawakannya hadiah untuk putri kesayangannya itu. Mendengar perkataan raja membuat Yuya tanpa berpikir panjang memberikan perangkat tidur surga kepada putri Lexia. Namun hal itu malah membuat Lexia memerah dan dia tak menyangka jika Yuya sangatlah berani. Raja dengan perasaan yang marah datang menghampiri Yuya dengan membawa pedangnya. Raja berkata jika Yuya telah berani merayu putrinya dan mengajak putrinya untuk tidur bersama. Owen kemudian menghentikan raja dan memberitahukan jika Yuya tidak mengetahui adat dari negeri ini. Dan ternyata adat itu
ialah jika pria memberikan perangkat tidur kepada wanita, maka hal itu sama saja dengan mengajak wanita itu untuk menikah. Raja kemudian menghunuskan pedangnya dan bersiap menebas Yuya. Namun secara tiba-tiba, ternyata mereka merupakan utusan dari Paduka untuk membunuh Raja dan Putri Lexia. Pria berjubah itu kemudian menggunakan artefak yang membuat sihir tidak bisa digunakan di area tersebut. Namun dengan kekuatan overpower yang Yuya miliki, membuat keroco seperti mereka tidak ada apa-apanya. Setelah mengalahkan mereka, Lexia kemudian memeluk Yuya, yang membuat Raja kembali naik pitam dibuatnya. Lexia kemudian memarahi ayahnya karena dia telah menyerang Yuya yang sudah menyelamatkannya. Owen yang memeriksa saku para pembunuh, menemukan sebuah emblem McGregor. Owen kemudian memberitahukan kepada Yuya jika kerajaan Arcelia saat ini sedang terancam. Nah, itu dia alur cerita episode ke-11 dari anime Isekai Dechetsuki wo Tenshi Taorewa. Annual Story akan menceritakan episode ke-12 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.